Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Pejuang Nip CPNS. Kali ini kita akan membahas soal TWK subtes integritas teman-teman. Kemarin kita sudah, bukan kemarin teman-teman, tadi sebelum video ini kita sudah membahas pilar negara teman-teman. Setelah pilar negara kita akan membahas soal integritas sesuai dengan kisi-kisi dan FR terbaru tentunya teman-teman. Silakan nanti kalau ada soal di pause terlebih dahulu untuk dikerjakan teman-teman, dan jangan lupa jawabannya diketikkan di kolom komentar supaya kita bisa tahu teman-teman sejauh mana kemampuan teman-teman untuk mengerjakan soal-soal TWK ini teman-teman. Oke, lanjut lihat soal nomor 1 teman-teman. Anda adalah seorang auditor internal yang dikenal jujur. Saat melakukan audit pada divisi sarana, Anda menemukan bukti kuat adanya penggelapan dana sebesar Rp 500 juta, teman-teman. Cukup besar juga, teman-teman. Kepala divisi tersebut adalah paman kandung Anda, sosok yang membiayai seluruh kuliah Anda hingga sukses seperti sekarang karena orang tua Anda wafat. Paman Anda memohon agar Anda menghapus temuan itu, berjanji akan mengembalikan uangnya dalam 2 tahun, dan mengingatkan bahwa jika ia dipenjara keluarganya akan hancur. Sikap Anda adalah A. Melaporkan temuan secara apa adanya dalam laporan resmi karena integritas tidak mengenal hubungan kekeluargaan. Ini sepertinya jawaban yang tepat teman-teman, tapi kita cek terlebih dahulu untuk opsi yang lainnya teman-teman. B. Memberikan waktu 1 minggu kepada paman untuk mengembalikan uang tersebut, baru kemudian memutuskan untuk tidak melaporkannya jika uang kembali. Ini juga sepertinya tepat, tapi sepertinya lebih tepat yang A teman-teman. Yang C, mengundurkan diri sebagai auditor untuk proyek tersebut karena merasa ada konflik kepentingan yang tidak bisa Anda atasi secara objektif. Ini mengundurkan diri juga tidak menyelesaikan masalah teman-teman. Jadi jawaban yang C kurang tepat. Yang D, melaporkan temuan tersebut namun meminta keringanan kepada pimpinan audit agar paman Anda hanya dikenakan sanksi administrasi. Ini juga tidak menyelesaikan masalah teman-teman, karena dalam penyelesaian konflik kita harus melihatnya secara objektif bukan secara subjektif teman-teman. Dan untuk opsi E, menolak permintaan paman, laporkannya namun secara pribadi Anda membantu mencarikan pinjaman untuk mengganti kerugian negara tersebut. Nah, ini juga sepertinya opsi yang tepat teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk TWK ini penuh dengan penalaran, jadi teman-teman harus sering-sering latihan soal teman-teman. Nah, kita lanjut ke pembahasan aja teman-teman. Nah, soal ini menguji keteguhan Anda pada prinsip objektivitas dan independensi. Dalam integritas, hubungan darah atau utang budi tidak boleh mengaburkan fakta pelanggaran hukum. Jawaban A adalah yang paling tepat teman-teman, karena seorang auditor terikat pada kode etik profesi untuk melaporkan temuan apa adanya. Nah, walaupun tadi dalam soal paman Anda sendiri, paman kandung sendiri, keluarga sendiri, bibi, siapapun orang tua, ketika berhadapan dengan permasalahan hukum maka harus diselesaikan secara objektif teman-teman. Menunda laporan opsi B atau membantu mencarikan pinjaman opsi E menunjukkan keterlibatan emosional yang masih tinggi dan berisiko membuat Anda terjebak dalam masalah hukum paman Anda atau dianggap melindungi kejahatan. Nah teman-teman, tadi opsi E termasuk juga melibatkan emosional teman-teman, dianggap melindungi kejahatan. Nah, di sini integritas menuntut keberanian untuk memutus rantai nepotisme demi kepentingan negara yang lebih besar. Nah, kita harus mengedepankan kepentingan nasional, teman-teman, dibanding kepentingan pribadi. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Melaporkan temuan secara apa adanya dalam laporan resmi karena integritas tidak mengenal hubungan kekeluargaan. Next ke nomor 2, teman-teman. Instansi Anda mendapatkan penghargaan sebagai instansi paling transparan, namun Anda menemukan bahwa tim humas hanya mempublikasikan data-data keberhasilan, sementara rincian penggunaan anggaran operasional yang membengkak untuk kepentingan seremonial disembunyikan dalam kategori biaya lain-lain. Pimpinan meminta Anda tetap mempertahankan narasi keberhasilan tersebut di depan media. Tindakan Anda adalah, nah teman-teman, jadi sebagai staf atau bawahan, teman-teman dituntut dalam soal ini untuk mengikuti arahan pimpinan. Pimpinan meminta Anda atau menyuruh Anda sebagai staf untuk mempertahankan narasi keberhasilan, padahal tidak berhasil, teman-teman. Oke, kita cek untuk opsi pilihan jawabannya, teman-teman. A. Mengikuti instruksi pimpinan agar menjaga citra instansi adalah bagian dari loyalitas sebagai ASN. Ini sepertinya kurang tepat, teman-teman.
Karena kita harus mengikuti aturan ataupun undang-undang yang berlaku, bukan hanya pimpinan, teman-teman. Pimpinan ketika mengarahkan untuk hal yang tidak baik, melanggar hukum, kita bisa tidak mentaati aturan pimpinan tersebut, teman-teman. Kemudian yang B, membocorkan data asli ke media massa secara anonim agar publik tahu kebenarannya. Ini tepat, teman-teman, tapi secara anonim sepertinya kurang tepat, teman-teman. Oke, kita cek opsi berikutnya, teman-teman. Mengusulkan kepada pimpinan untuk memperbaiki struktur publikasi anggaran dengan lebih rinci sebagai bentuk transparansi yang sesungguhnya. Nah, sepertinya ini adalah jawaban yang tepat, teman-teman. Karena memperbaiki struktur publikasi anggaran adalah suatu solusi yang bisa dikerjakan, teman-teman. Dan kita juga turut aktif memberikan solusi, memberikan saran kepada pimpinan kita untuk menjadi lebih baik lagi, teman-teman. D. Diam saja karena Anda merasa data tersebut sudah diverifikasi oleh bagian keuangan dan bukan tanggung jawab Anda. Ini juga kurang tepat, teman-teman, karena jelas-jelas pimpinan kita meminta kita untuk mempertahankan narasi keberhasilan tersebut. Kemudian yang opsi E, mengundurkan diri dari jabatan humas karena tidak ingin berbohong kepada publik. Ini juga jelas tidak menyelesaikan masalah, teman-teman. Oke, kita cek ke pembahasannya, teman-teman. Ini adalah dilema antara loyalitas dan kejujuran publik. Integritas bukan berarti menghancurkan instansi dari dalam. Opsi B seperti opsi B, teman-teman. Namun juga bukan berarti menjadi penjilat dengan menutupi kebenaran opsi A. Nah, jadi kita tidak boleh menjadi penjilat, teman-teman, atau hanya menaati arahan pimpinan tanpa dasar, teman-teman. Kemudian jawaban C menunjukkan integritas yang konstruktif. Sebagai bagian dari organisasi, Anda wajib memberikan masukan profesional kepada pimpinan bahwa transparansi yang semu justru akan menghancurkan reputasi instansi di masa depan jika terbongkar. Nah, kita memberikan kritik yang membangun, teman-teman, untuk perusahaan kita, untuk kebaikan bersama, teman-teman. Anda atau kita berupaya mengubah sistem ke arah yang lebih baik tanpa melanggar jalur birokrasi. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Mengusulkan kepada pimpinan untuk memperbaiki struktur publikasi anggaran dengan lebih rinci sebagai bentuk transparansi yang sesungguhnya. Baik, kita lanjut ke nomor soal terakhir, teman-teman, nomor 3. Dalam rapat pleno penentuan vendor teknologi informasi, ketua panitia atau atasan Anda secara halus menekan anggota untuk memilih perusahaan X yang secara teknis berada di urutan ketiga, namun memiliki kedekatan politik dengan pimpinan lembaga. Mayoritas anggota panitia setuju karena takut pada konsekuensi karir. Anda memegang data valid bahwa perusahaan X sering gagal dalam proyek sebelumnya. Jadi teman-teman dituntut pimpinan untuk memilih perusahaan X, padahal perusahaan X itu sering gagal dalam pekerjaannya, teman-teman, dalam proyek yang dijalaninya. Untuk opsi A, mengikuti suara mayoritas demi menjaga soliditas tim dan keamanan karir Anda. Ini juga kurang tepat, teman-teman, karena ini cenderung ke kepentingan pribadi, teman-teman, atau egois, hanya mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan nasional, teman-teman. Yang B, menyampaikan data kegagalan perusahaan X secara terbuka di rapat dan meminta hal tersebut dicatat dalam berita acara rapat atau BAR. Nah, sepertinya ini jawaban yang tepat, teman-teman, karena kita menyampaikan fakta di lapangan bahwa perusahaan X pernah gagal dalam proyek-proyek sebelumnya, teman-teman, secara terbuka di rapat. Kemudian kita juga meminta hal tersebut untuk dicatat sebagai notulensi dalam berita acara rapat, teman-teman. Nah, kemudian kita cek terlebih dahulu juga untuk opsi C, D, dan E. Opsi C, mengajukan nota keberatan atau dissenting opinion secara tertulis kepada atasan langsung dan tetap menandatangani hasil rapat. Nah, kita hanya mengajukan nota keberatan, teman-teman, kepada atasan, tapi kita tetap menandatangani hasil rapat tersebut. Ini tepat, teman-teman, tapi ada yang lebih tepat, yaitu opsi B, karena kita aktif untuk menyampaikan fakta terkait perusahaan tersebut, teman-teman. Kemudian yang D, menghubungi vendor urutan pertama untuk melakukan somasi agar persaingan jadi adil. Nah, kita juga tidak menyelesaikan permasalahan tersebut secara langsung, tapi kita menyerahkan pada vendor urutan pertama, padahal jelas-jelas di sini
kita itu berwenang teman-teman. Kemudian yang berpura-pura sakit agar tidak perlu hadir dalam penandatangan keputusan pemenang vendor. Nah, ini juga jelas-jelas tidak menyelesaikan masalah teman-teman dengan cara meninggalkan tanggung jawab dengan pura-pura sakit agar tidak perlu hadir teman-teman. Jadi kita bisa simpan terlebih dahulu untuk jawabannya adalah yang B. Oke, next ke pembahasan teman-teman. Situasi ini menguji keberanian moral Anda di tengah tekanan kolektif. Menjadi integritas berarti berani berbeda ketika Anda tahu ada sesuatu yang salah secara substansi. Jawaban B adalah langkah paling elegan dan profesional, teman-teman. Dengan menyampaikan data secara terbuka dan meminta dicatat dalam berita acara, teman-teman memberikan perlindungan hukum bagi diri Anda atau teman-teman sendiri jika suatu saat proyek tersebut bermasalah atau diaudit, teman-teman. Nah, sesuai dengan pembahasan kita yang tadi, teman-teman. Untuk opsi C, kurang kuat karena Anda tetap setuju, teman-teman. Sedangkan opsi B memberikan perlawanan data yang objektif di dalam sistem. Jadi jawabannya yang B ya, teman-teman. Menyampaikan data kegagalan perusahaan X secara terbuka di rapat dan meminta hal tersebut dicatat dalam berita acara rapat atau BAR. Oke, mungkin sekian saja teman-teman pembahasan soal kita kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan share teman-teman. Selamat belajar.